Halo, nama saya Dr. Gusti Reza Ferdiansyah, SPPTKV. Saya spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskuler, ahli bedah jantung dari Rumah Sakit Suci Hospital Pantai Indah Kapuk. Penyakit jantung koroner adalah penyumbatan pada pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang memperdari atau memberikan nutrisi pada jantung, di mana jantung sebagai pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh juga tentunya memerlukan nutrisi. Nutrisi dan oksigen inilah yang akan disuplai melalui pembuluh darah koroner. Pada keadaan penyakit jantung koroner, terjadi sumbatan pada pembuluh darah yang memberikan nutrisi ke jantung tersebut. Sehingga apabila ada sumbatan, maka fungsi jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh akan sangat terganggu. Penyebab penyakit jantung koroner ada dua faktor, adalah faktor yang memang sudah ada dari dalam diri pasien tersebut, dan yang kedua adalah faktor yang akibat dari perilaku atau pola hidup. Yang faktor alami yang sudah ada adalah dari faktor usia, faktor keturunan dan faktor genetik. Sementara yang faktor yang dari didapat selain faktor alami adalah faktor stres, obesitas, merokok, diet tinggi lemak, imobilitas fisik atau kurangnya olahraga, dan beberapa faktor yang lain. Gejala penyakit jantung koroner yang sering dihadapi adalah nyeri dada, lebih spesifik pada nyeri dada di sebelah kiri, kadang menjalar ke dagu dan lengan sebelah kiri, atau mungkin juga punggung dan bahu. Namun gejala ini tidak selalu ada pada setiap pasien. Ada beberapa yang lebih ke arah nyeri seperti sakit mah atau nyeri ulu hati. Kemudian ada yang juga seperti nyeri sakit gigi walaupun tidak ada masalah pada giginya, atau mungkin hanya berkeringat dingin, dan ada beberapa gejala lain yang tidak spesifik. Yang berisiko terkena penyakit jantung koroner adalah semua orang yang memiliki faktor risiko yang telah disebutkan di atas. Namun pada usia 20 tahun itu pembuluh darah sudah mengalami proses aterosklerosis yang apabila pada kehidupan berikutnya tidak melakukan pola hidup yang baik, maka akan mempercepat terjadinya proses aterosklerosis yang berakibat pada terjadinya penyakit jantung koroner. Untuk tata laksana penyakit jantung koroner itu tidak selalu harus melalui suatu proses pembedahan atau operasi. Jadi tata laksana penyakit jantung koroner pasti dimulai dari lifestyle modification. Jadi modifikasi pola hidup, stop merokok, hindari stres, kurangin makan makanan yang terlalu mengandung lemak tinggi, lemak jenuh, memiliki pikiran yang positif, dan cukup istirahat. Dengan lifestyle modification ini, apabila masih menimbulkan gejala, maka mulailah dari dokter kardiologi memberikan suatu pengobatan. Obat-obatan yang diberikan untuk para penderita penyakit jantung koroner bisa berupa obat pengencer darah, obat untuk menguatkan kontraksi jantung, dan obat untuk melebarkan pembuluh darah yang ada di jantung. Pemberian obat-obatan ini tentunya selalu dalam pengawasan yang ketat dari dokter kardiolog. Tujuannya adalah untuk menjaga supaya proses aterosklerosis ini tidak semakin progresif. Namun apabila dalam perkembangannya proses aterosklerosis ini progresif, maka sumbatan yang signifikan ini mungkin harus dilakukan suatu intervensi. Intervensi ini adalah pemasangan ring, atau sering disebut dengan PCI atau percutaneous coronary intervention, yang ini dilakukan oleh Thomas Chad kardiologi. Bukan suatu operasi, tapi suatu tindakan untuk memberikan pembuluh darah agar bisa lebih lebar. Caranya adalah dengan memasukkan alat melalui pembuluh darah yang ada di paha. Itu alatnya berupa semacam balon yang nanti akan dikembangkan di titik sumbatan pembuluh darah koroner yang tersumbat. Setelah dilakukan pengembangan dan pemasangan ring atau stent atau cincin, maka diharapkan aliran darah yang menuju ke jantung atau ke otot jantung ini bisa maksimal. Tentunya intervensi ini
harus tetap dilaksanakan, dan penderita atau pasien penyakit jantung koroner tetap melaksanakan prinsip hidup yang baik dan tetap memaintain atau menjaga dengan obat-obatan yang telah diberikan. Berapa lama ketahanan atau patensi dari ring ini? Bisa 10-20 tahun apabila pasien tetap melakukan pola hidup yang bagus, rutin berobat dan menjaga diet dan pola makannya. Namun, pada keadaan-keadaan tertentu tidak bisa dilakukan pemasangan ring atau pemasangan stent. Misalnya, pada kondisi dengan sumbatan pembuluh darah yang lebih dari 3 di tempat yang berbeda. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi jantung, yang fungsi jantungnya sudah menurun. Kemudian pada pasien-pasien yang memiliki resiko tinggi terjadinya stroke. Kemudian pasien-pasien yang sumbatannya sudah cukup lama atau kita menyebutnya chronic total occlusion, di mana sumbatannya sudah berupa kapur yang sangat keras sehingga tidak bisa ditembus oleh intervensi dari pemasangan ring. Nah, pada kondisi-kondisi demikian, maka untuk menjamin supaya jantung atau sel otot jantung mendapatkan darah, maka harus dibuat jalan baru. Nah, jalan inilah yang disebut dengan operasi bypass. Jadi setelah menempuh modifikasi pola hidup, kemudian pemberian obat-obatan dan pemasangan ring, bila tahap ini tidak bisa maksimal, maka barulah pasien dengan jantung koroner tersebut kita lakukan operasi. Operasinya adalah operasi coronary artery bypass graft atau CABG. Mengenai operasi bypass ini sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia sejak tahun 1985, dan tentunya dalam kurun waktu tersebut sudah banyak learning curve dan pembelajaran, dan dengan teknologi yang terbaru yang sudah kita terapkan sama seperti di luar negeri, tentunya angka keberhasilan kita sudah bisa diharapkan di atas 95%. Operasi CABG atau operasi bypass graft atau bedah pintas arteri koroner adalah operasi yang bertujuan untuk memberikan jantung asupan darah yang baru melalui saluran yang baru. Jadi pembuluh darah yang tersumbat itu tidak akan kita apa-apakan, namun kita berikan pembuluh darah baru yang kita ambil dari pembuluh darah di kaki atau di balik tulang dada atau dari lengan. Kita akan mencangkokkan pembuluh darah tersebut untuk menggantikan pembuluh darah yang tersumbat tersebut. Tujuan utama kita memberikan pembuluh darah yang baru supaya jantung bekerja dengan lebih baik. Bagi Anda yang merasa memiliki faktor risiko di atas atau berusia mulai dari di atas 45 tahun dan belum melakukan medical check-up atau pemeriksaan, segeralah untuk memulai melakukan pemeriksaan. Karena dengan deteksi dini yang lebih baik, lebih awal, akan menghindarkan kita dari risiko-risiko penyakit jantung koroner yang lebih berat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.